Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaika nusyur. Asbahna ala fital Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya' wa tanzi'ul mulka mimman tasya' wa tu'izzu man tasya' wa tudhillu man tasya' biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir tulijul laila fil nahari wa tulijul nahara fil laili wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasya'u bighairi hisab. Salawatullahi wa salamu ala hadha nabiyil karim nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Khadal iman rahimani wa rahmatullah, jamaah salat subuh rahmati Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin dan muslimat, pendengar setia suara Perak Ajaib dimanapun Anda berada, rahimani wa rahmatullah. Seperti biasa pada hari Kamis mengkaji tafsir Al-Qurtubi. Kita awali terlebih dahulu dengan tilawatil Quran Al-Karim. Surat apa? Apapun, silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. والذي خلقكم فمنكم كافر منكم مؤمن والله بما تعملون بصير. خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير. يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور. ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم
ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير. يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. Ikhfa'nya kurang ditahan. Wa yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada. Wa yudkhilhu jannatin kurang ditahan. Ikhfa. Wa yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anhar min jannatin tajri min تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. ذلك الفوز العظيم. ذلك الفوز العظيم. طيب، بارك الله فيكم.
kembali ke surah An-Nisa. Masih pada ayat yang ke-133. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yasha yuzhibukum ayyuhan nas wa ya'ti bi akharin. وكان الله على ذلك قديرا من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Pada ayat ke-133 ini ada statement dari Allah Subhanahu wa taala. Sebuah pernyataan. Allah Subhanahu wa taala menegaskan pada ayat ini, "Yasha yudhibukum." Jika Allah Subhanahu wa taala berkehendak, yuzhibkum ay yakni bil maut, Allah akan membinasakan kalian semuanya. Ayyuhan nas, wahai manusia, yuridu al musyrikin wal munafiqin. Jadi masukkan di sini adalah kalau Allah berkehendak, Allah akan menghancurkan orang-orang musyrik dan orang-orang munafik. Alladzina la yaqbalu da'wata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yang mereka itu tidak menerima dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ya'ti bi akharin ay ya'ti bi qaumin akharin. Kemudian Allah Subhanahu wa taala akan mengganti atau mendatangkan kaum yang lain. ولما نزلت هذه الآية ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم على ظهر سلمان وقال هم قوم هذا. Jadi ketika turun ayat ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menepuk punggung pundaknya Rasulullah, pundaknya Salman Al-Farisi, yang mengatakan, Rasulullah mengatakan, hum qaum hada. Ya, ayat ini maksudnya ya ini, kaum ini. Maksudnya adalah kaum musyrikin wal munafiqin. Wakila al-ayah amma. Imam Al-Qurtubi mengatakan bahwa ayat ini umum. Maksudnya umum di sini adalah ay wa in takfuru yuzhibkum wa ya'ti ala dhahri wa ya'ti bi khalqin atwa'u lillahi minkum. Jadi jika kalian semuanya mengkufuri, tidak mau beriman, semuanya kalian yakfur bi ayatillah, mengkufuri ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan membinasakan kalian semuanya. Kemudian akan didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala satu kaum yang mereka adalah lebih taat. Wahada kama qala fi ayatin ukhra. Ini hampir sama dengan ayat yang di dalam ayat yang lain. Wa in tatawallaw yastabdil qauman ghairakum. Jika kalian tatawallaw, kalau sih tidak mau beriman, jika kalian berpaling, semuanya tidak mau beriman, yastabdil qauman ghairakum, maka Allah akan mengganti dengan satu kaum lain daripada kalian. Summa la yakunu amsalakum, kemudian mereka tidak sama seperti kalian. Wa fil ayah, pada ayat ini, takhwifun wa tanbihun li jami'i man kanat lahu wilayah. Ayat ini sebagai takhwif,
takhwif ini adalah memberikan rasa khauf, takut, gentar kepada mereka-mereka yang memiliki kekuasaan. Kanat lahu wilayah wa imarah wa riyasah. Ayat ini berikan tahdzir, peringatan keras kepada mereka-mereka yang memiliki kekuasaan. Fala ya'dil fi ra'iyatihi. Kemudian mereka tidak mampu berlaku adil terhadap rakyatnya. Dia mementingkan dirinya sendiri, memperkaya dirinya sendiri, atau hanya mementingkan korobah, kerabatnya, atau al-aqrabin, orang-orang yang dekat dengannya. Ya, mungkin diistilahkan dengan apa? KKN. Apa KKN? Jadi ya, pusaran dana ataupun kegiatannya hanya kepada orang-orang yang dekat saja. Ketika dari pihak keluarga melakukan satu tindakan yang melanggar, maka hukumannya ditunda. Hukumannya ditunda terlebih dahulu, ditangguhkan, diselidiki dulu perkaranya dan lain sebagainya. Padahal mungkin sudah jelas-jelas melakukan tindakan kriminal. Tapi kalau orang lain yang melakukan, habis. Ada uang, Anda selamat. Tidak ada uang, Anda bisa di penjara. Dalam kenyataannya seperti itu. Nah, mereka-mereka yang memiliki riasah wilayah, maka di sini kalau tidak mampu berlaku adil, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencabut kekuasaannya, bisa saja juga akan mencabut nyawanya. Nauzubillah min dzalik. Au kana aliman fala ya'mal bi ilmi, atau dia alim, memiliki ilmu tetapi tidak menggunakan ilmunya. Wala yansahun nas, dan dia tidak pernah menasihati manusia. Atau punya ilmu menyesatkan. Justru ilmunya itu adalah dengan fatwa-fatwanya ini menyesatkan masyarakat. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan, la taqumus sa'ah hatta yattakhidun nas ru'asan juhalan yubtuna wa fi fatwahum dhal. Jadi nanti suatu saat manusia akan mengangkat pemimpin-pemimpin yang bodoh, pemimpin-pemimpin yang tidak berpengetahuan, pemimpin yang pekerjaannya untuk mementingkan diri sendiri, mencari popularitas. Tahun ini banyak artisnya ya, ya Pak. Tahun ini banyak artisnya yang akan duduk di sana di hewan. Mau jadi apa negeri kita? Karena orang Islamnya nggak mau gitu. Nah ini yubtuna, mereka akan berfatwa, wa yudillun nas, dengan fatwa itu maka manusia akan sesat. Yaruna ma'rufan munkaran wa yaraw munkaran ma'rufan. Mereka akan melihat yang mana yang ma'ruf, yang baik itu adalah mungkar, yang mungkar adalah ma'ruf. Dulu mungkin berpakaian
kebaya ya. Mungkin dianggap apa? Orang berpakaian yang sampai di atas, di bawah, di lutut ini dianggap sesuatu yang melanggar susila ya. Tapi sekarang tidak lagi gitu ya. Sudah mulai menampakkan aurat-auratnya. Kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadis, tidak akan terjadi hari kiamat sehingga para wanitanya mengumbar auratnya di depan umum. Ciuman pipi kanan, pipi kiri. Laki perempuan sudah dianggap biasa sekarang. Kal an'am, seperti binatang. Di depan umum disaksikan oleh kurang lebih 200 juta masyarakat di negeri ini. Sehingga anak kecil sudah mulai kecil-kecil sudah mengenal lawan jenisnya. Na'udzubillah min dzalik. Ini kalau para pemimpin tidak mampu berlaku adil, para ulamanya tidak menasihati manusia, ayyuzhibahu wa ya'ti bi ghairi. Lemahnya sistem aman ma'ruf nahi mungkar, maka di sini Allah akan mengganti kaum tersebut dengan kaum yang lain. Allah sudah mengingatkan di dalam surah Al-Anfal, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah wa'lamu anna Allaha syadidul 'iqab. Takutlah kalian terhadap satu fitnah, azab Allah Subhanahu wa taala yang tidak akan menimpa kepada orang-orang yang khusus melakukan tindakan kriminal, berbuat dosa, tetapi juga semua yang ada di sana akan kena semua. Lalu Allah sudah menurunkan azabnya. Mungkin peristiwa tsunami, ada segelintir orang yang melakukan perbuatan maksiat. Tapi di situ banyak juga orang-orang yang alim, orang-orang yang zikir, orang-orang yang senantiasa menyeru manusia kepada jalan yang benar, tetapi kemungkaran melebihi daripada semuanya itu, sehingga Allah mengirimkan tsunami ini ya, semuanya kena, siapapun yang ada di sana. Saya khawatir sekali dengan kemaksiatan yang terjadi di mana-mana di negeri kita ini. Kita akan terkena juga, na'udzubillah min dzalik. Wa kana Allahu 'ala dzalika qadira. Yang demikian itu menghilangkan orang-orang yang melakukan tindakan maksiat itu sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Wal qudratu sifatun azaliyatun la tatanaha maqduratuhu kama la tatanaha ma'lumatuhu. Wal madi wal mustaqbal fi sifati bi makna wahid. Jadi sifat Allah, sifat kudrah ini ada memang sudah hak penuh bagi Allah Subhanahu wa taala. Hak berkuasa, hak melakukan apa saja, kapan saja, tidak ada satupun yang bisa menghalangi. Karena dialah yang Malikud dunia wal akhirah. Dialah yang memiliki dunia dan memiliki akhirat. Malikus samawati wal ard. Dialah Allah Subhanahu wa taala, Tuhan seluruh sekalian alam langit dan bumi. Dia yang menguasai. Kapan saja Allah melakukannya, ya tidak ada satupun yang mampu untuk menahannya. Wa inna ma khussal madi bi dzikri li an la yatawahhamu annahu yahdusu fi dzatihi wa sifatihi. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sifatnya di sini dengan sifat-sifat yang madi, yang lampau. Ini untuk menunjukkan ditakkid, untuk menguatkan bahwa memang betul-betul Allah Subhanahu wa taala qadiran, memiliki sifat qudrah allati yakunu biha al-fi'l wa la yajuzu wujudul 'ajz min ma'aha. Yang senantiasa melakukannya dan tidak ada al-ajzu. Al-ajzu itu adalah lemah. Karena itu kita disuruh untuk berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazani wal huzni wa a'udzubika minal ajzi wal kasal. Yang ajaz,
Yang lemah itu adalah manusia. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah mengalami sifat-sifat lemah itu. Tapi ini ayat yang ke-133. Satu lagi, man kana yuridu thawabad dunya, siapa saja yang menginginkan kehidupan atau menginginkan pahala dunia, fa indallahi thawabud dunya wal akhirah. Ay man amila bima faradahu Allah alaihi talaban lil akhirah, atahu Allah dzalika fil akhirah. Siapa saja yang menginginkan jika dia beramal di dunia ini kehidupan akhirat, maka Allah akan berikan nanti di akhirat. Wa man amila talaban lid dunya atahu bima kataba lahu fid dunya wa laysa lahu fil akhirati min thawab, li'annahu 'amalun li ghairillah. Siapa saja beramal yang menginginkan dunia, itu yang akan dia dapatkan. Allah akan berikan. Siapa saja yang minta dunia, Allah akan berikan dunia. Akan tetapi wa ma lahu fil akhirati min nasib. Di akhirat mereka tidak mendapatkan apa-apa. Ulaika alladziina laisa lahum fil akhirati illa an-nar. Jadi mereka itulah hanya mendapatkan di dunia, tapi di akhirat mereka tidak mendapatkan apapun illa an-nar, kecuali neraka. Wa hadza ala an yakuna al-murad bil ayati al-munafiqun wal kuffar. Kalau ditakdirkan ayat ini maksudnya untuk orang-orang munafik dan orang-orang kafir. Di mereka ya kita lihat sekarang, man alladhi yamsiku zimamal quwwah fil alam. Siapa sekarang yang menguasai kehidupan, menjadi penguasa di dunia ini? Kebanyakan orang-orang kafir. Siapa yang menguasai perekonomian? Orang-orang kafir. Mereka diberikan di dunia. Umat Islam kalau minta dunia akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan catatan dia harus manjadda wajada. Siapa yang sungguh-sungguh dia akan dapat. Kalau enggak sungguh-sungguh enggak dapat. Urusan dunia ini adalah ya teorinya seperti tadi itu. Manjadda atau kaidahnya seperti manjadda wajad. Siapa yang sungguh-sungguh dia dapat. Tapi di akhirat tidak mendapatkan apapun. Sebagaimana doa orang-orang jahiliyah pada saat melaksanakan haji, mereka juga melaksanakan haji. Jadi orang jahiliyah ini kalau melaksanakan haji tidak sampai di Arafah, mereka sampai di Muzdalifah saja. Karena Arafah sudah tidak termasuk tanah suci lagi. Jadi yang tanah suci sampai di Muzdalifah. Sehingga mereka tidak mau keluar dari tanah suci. Karena mereka menganggap bahwa mereka itu orang-orang suci. Kemudian mereka berdoa di Mas'aril Haram, Rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Mereka meminta, ya Allah berikanlah kami kebahagiaan di dunia. Mereka minta dunia saja. Wa fil akhirati min khalaq. Di akhirat mereka tidak mendapatkan apapun kecuali neraka. Katakan orang mukmin, wa minhum man yaqulu Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Jadi orang-orang mukmin ya berdoa demi kebaikan dunia dan juga kebahagiaan di akhirat. Kebahagiaan di dunia dan juga kebahagiaan di akhirat. Itulah yang seharusnya kita ya sebagai orang yang beriman ya kita minta kebahagiaan di dunia ini dan juga nanti kebahagiaan di akhirat. Setiap amalan yang kita lakukan hendaklah kita niatkan untuk lillahi ta'ala. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu din. Tidaklah mereka diperintahkan kecuali beribadah kepada Allah dengan ikhlas, menghadapkan wajahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Sebentar lagi kita akan masuk di bulan Ramadan. Rasulullah mengingatkan, "Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Siapa yang puasa karena imannya dan mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala akan diampuni dosa-dosanya yang lalu. Siapa yang puasa untuk diet, saya puasa biar kurusan dikit, itu yang dia dapatkan, dapat kurusnya, dia dapat pahalanya. Ibarat orang yang menanam padi, yang lain pun dapat, rumput pun ada. Tapi kalau orang menanam rumput, tidak mungkin dia panen padi. Demikian juga kita menginginkan kehidupan akhirat, Allah akan berikan dunia ini. Kalau kita menginginkan kehidupan dunia, Allah akan berikan dunia, tetapi akan tidak diberikan di akhirat. Baik, ikhwatan iman rahimani wa rahimakumullah. Jadi kalau dapat disimpulkan bahwa
ayat yang ke-133 tadi mengingatkan kepada kita semuanya siapa saja yang memiliki kekuasaan atau siapa saja yang memiliki ilmu, maka hendaklah betul-betul dia bisa berlaku adil terhadap kekuasaannya dan senantiasa bisa mengamalkan ilmunya, membagi kepada orang lain. Kemudian yang kedua, pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan tentang satu kaidah, yaitu siapa yang mengharapkan kehidupan dunia, Allah akan berikan di dunia ini, tapi di akhirat dia tidak mendapatkan bagian. Siapa saja menginginkan kehidupan akhirat, maka Allah akan berikan dunia dan akhirat. Baik, mungkin ini yang dapat disampaikan. Di soal ada pertanyaan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau nanya ini Pak Ustadz, ini kan kita udah mau masuk nisfu Sa'ban. Itu ada yang bilang puasa nisfu itu nggak boleh, ada yang bilang juga kita penjelasan. Iya, tentang kan ada hadis sebutkan bahwa malamnya disuruh sholat, siangnya puasa gitu ya. Ada hadisul maudhu', hadis palsu. Saya ada tulisan seputar Ramadan, seputar Sya'ban. Jadi menjelaskan tentang keutamaan bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban ini Rasulullah SAW memperbanyak puasa. Aisyah mengatakan, hatta la naqula innahu yuftir. Seolah-olah kami mengatakan bahwa seolah-olah Rasulullah itu tidak pernah berbuka karena banyaknya puasa. Dan beliau mengatakan, ma kana sallallahu alaihi wasallam yasumu kamilan illa fi Ramadan wala aktsaru siyamihi illa fi Sya'ban. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah puasa satu bulan penuh kecuali di bulan Ramadan, dan beliau banyak puasa sunnah di bulan Sya'ban. Jadi beliau banyak puasa di bulan Sya'ban. Kalau tentang nisfu Sya'ban, ketika ditanya kenapa engkau memperbanyak puasa di bulan Sya'ban, Rasulullah mengatakan karena saat itulah amalan-amalan diangkat pada Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin kalau saya pas puasa Allah mengangkat amal saya. Jadi itu. Jadi kalau mengkhususkan malam nisfu Sya'ban dengan amal, dengan membaca surah Yasin apa-apa, kemudian sholat sebagainya, ini sama sekali dasarnya adalah tidak kuat. Bahkan di dalam hadis ada dua hadis, itu adalah hadisnya adalah mungkar, bahkan maudhu', itu hadisnya palsu, bukan lemah lagi, palsu hadisnya. Jadi hendaklah kita menjauhkan dari amalia-amalia yang sering terjadi di masyarakat kita. Jadi ya kita melakukan puasa ya selama bulan Sya'ban ini. Paling tidak ya mungkin paling tidak kita melakukannya tanggal 13, 14, 15 sebagai persiapan untuk menghadapi bulan Ramadan. Atau yang biasa puasa Senin Kamis. Rasulullah SAW menganjurkan kepada kita untuk ya mempersiapkan diri kita untuk memasuki bulan Ramadan. Kan ada 4 persiapan yang mesti kita siapkan. Yang pertama adalah persiapan maknawiyah, moralitas. Bagaimana mental kita menghadapi bulan Ramadan? Apakah Ramadan kita anggap sebagai satu beban, atau justru kita bergembira dengan datangnya bulan Ramadan? Tentunya sebagai orang yang beriman kita bergembira dengan datang bulan Ramadan karena disuruh kebaikan-kebaikan. Kemudian yang kedua adalah persiapan fikriyah. Fikriyah di sini adalah pengetahuan kita tentang Ramadan, tentang puasa ini. Ya, mulai sekarang kita perlu membuka-buka buku lagi supaya puasa kita benar nanti. Kapan kita mulai puasa, kapan kita berniat, kapan kita berbuka, kapan kita bersahur, apa saja yang dilakukan pada bulan Ramadan. Kemudian yang ketiga adalah persiapan jasadiah, fisik kita betul-betul harus betul prima. Rasulullah pernah mengatakan kepada Ibnu Mas'ud, jangan sampai engkau memasuki Ramadan engkau dalam keadaan kusut, dalam keadaan tidak
tidak bertenaga sama loyo gitu ya. Rasulullah melarang orang menghadapi Ramadan dulu dalam keadaan tidak bersemangat, harus bersemangat karena bulan Ramadan adalah syahrul jihad, bulan jihad. Rasulullah SAW melakukan perang Badar pada bulan Ramadan, Fathu Makkah pada bulan Ramadan, dan perang Tabuk pada bulan Ramadan. Kemudian persiapan yang terakhir adalah persiapan maliyah. Jadi kita siapkan harta-harta kita untuk kita nanti infakkan di bulan Ramadan. Karena Rasulullah dalam satu sabda mengatakan, man fattara sha'iman falahu ajrun ka ajri siyamihi wa lam yanqus minhu syai'a. Siapa saja yang memberi makan orang-orang yang berpuasa, maksudnya orang yang berbuka, maka pahalanya sama dengan orang yang puasa itu. Dan orang yang puasa ini tidak sedikit pun dikurangi pahalanya. Karena itu kalau kita mulai sekarang bisa menabung, bisa menginfakkan harta kita. Jangan sampai terlewatkan hari pertama berbuka. Jangan sampai kita tidak berinfak. Masa sih kita memberi nasi bungkus kemudian kita bawa ke masjid, satu nasi bungkus saja kita nggak mampu dia. Jadi atau yang lain-lain, mungkin buah-buahan kita bawa ke masjid, berikan makan kepada orang-orang yang sedang berbuka. Nah, kalau gini kita mampu lakukan, kita akan mendapatkan pahala yang berlipat-lipat ganda. Jangan sampai dalam satu hari kita tidak berinfak. Kita usahakan untuk berinfak. Bagaimanapun keadaan kita, karena kita ingin mendapatkan kebaikan-kebaikan. Dan masih banyak lagi, ada optimalisasi amaliyah Ramadan. Kami juga ada tulisan tentang masalah ini. Jadi bisa dibaca ya. Baik. Jadi amalan nisfu Sa'ban, malam nisfu Sa'ban ini adalah hadisnya maudhu. Besok insyaallah kita akan bawakan hadisnya, siapa yang meriwayatkan, agar kita dalam beribadah ya, beribadahnya tepat, tidak menyalahi aturan. Baik, mungkin ini yang dapat disampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan ada hikmahnya. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Qulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wa ashkurukum ala husni imamikum. Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfirullah wa atubu ilaik. Allahumma ighfir li. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.